Sikut Pak Iwan mengungkap misteri dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sedang berada di sebuah yayasan Palataran Paku Jajar Cipatahunan. Betul. Yang berada di wilayah Bogor. Kita akan berbincang-bincang ya tentang Pastinya sejarah dan dong. budaya dari kebudayaan Sunda. Oke? Dan khususnya di tempat ini ya, Iya. apa sejarahnya? Iya. Seperti itu. Oke. Kita panggilkan dong. Sekarang kita akan ngobrol dengan Pak Iwan Pak dan Iwan. Pak Abob. Pak Bob. Pak Bob ini siapa, Mak? Pak Abob ini adalah anak dari almarhumah Ma Ageng. Oh, Mak. Yang memiliki yayasan tersebut. Oke. Oke? Oke, siap, langsung aja kali ya, langsung kita ketemu sama Pak Iwan dan Pak Abob. Pak Bob. Kang Abob. Kang Abob. Yuk Pak Iwan. Pak Iwan. Apa kabar, Bapak? Bintang tamu Pak Iwan. Pak Iwan bintang tamu di acara ini. Kang Abob sini Kang Abob. Kang Abob, malam. Kita duduk ya. Betul. Iya. Pak Iwan, jadi hari ini kita bakalan cerita-cerita tentang sejarah dan kebudayaan Kota Bogor khususnya, karena di depan kita sudah ada anak dari almarhum Haja Tin Rostini Asikin yang biasa disebut disebut dengan Ma Ma Ageng. Ageng. Beliau adalah maestro dari maestro budaya, seni budaya dan pencaksilat ya, Kang Abob ya, dari kebudayaan Sunda. Jadi nanti kita akan tanya-tanya dengan anak dari almarhum Ma Ageng, yaitu Kang Abob. Oke. Kang Abob, tadi nama yayasannya adalah Palataran Paku Jajar Cipatahunan. Nah, artinya itu apa, Kang Abob? Palataran itu artinya tempat yang hampar ya Teh ya, siapa aja itu istilahnya welcome ya. Jadi Palataran Paku Jajar Cipatahunan sendiri ini Ma Ageng ini bercita-cita gitu, dia menjadikan ini sebagai suatu wadah tempat para seniman dan budayawan untuk berkumpul gitu ya. Untuk berkumpul di sini, berkreasi bersama, mengadakan dialog-dialog untuk memajukan kebudayaan. Intinya demikian Teh. Sudah berapa lama berdirinya Kang Abob yayasan Eh, Palataran Paku Jajar Paku Jajar Cipatahunan? Palataran Paku Jajar Cipatahunan ini awalnya adalah sebuah sanggar Teh yang Ma Ageng dirikan tahun 82. Kemudian berlanjut menjadi sebuah yayasan sekitar tahun 90-an. Tahun 90-an. Ya. Ma Ageng ini sendiri adalah, kan kalau saya baca itu Ma Ageng adalah seorang maestro dari seni budaya. Betul begitu, Kang Abob? Kalau disebut maestro mas saya bisa salah gitu Teh ya. Karena maestro mungkin ibu saya menguasai bidang seni ini secara general gitu ya, tidak pada satu bidang. Jadi kelebihannya itu mungkin lebih ke pembinaan gitu, dia lebih di pembinaannya. Makanya saat Pak Arthur S. Nahlan, Direktur STSI, menciptakan buku Ibunda Seni Sunda, ya mungkin dimaksudkan dengan pola pembinaan yang dia bisa berikan pada segala jenis keseniannya Teh, bukan untuk satu sub bidang dia maestro di tari ataupun pencaksilatnya atau ini, tapi lebih dari pembinaannya. Dan itu pun yang akan kita coba ciptakan generasi selanjutnya ini, untuk mencoba membina apa yang kita bisa bina saat ini, apa yang bisa kita gali, apa yang bisa kita lestarikan ya, sesuai moto Palataran tadi, membina, menggali dan melestarikan. Bapak, Ma Ageng kan salah satu budayawan dari Jawa Barat ya, dari Sunda, yang begitu sangat memiliki filosofinya juga dalam berkarya, terus memiliki estetika dalam berkarya. Nah, ada nggak pesan kepada Bapak gitu sebagai anaknya untuk yayasan ini tuh seperti apa pesan dari almarhum untuk anaknya dalam yayasan ini? Gitu? Ya Bang,
hingga saat-saat terakhir beliau yang beliau ingat hanya seniman gitu ya, seniman kumaha nasib seniman kaharep dengan segala keinginan beliau ya, yang pasti beliau sangat keberatan apabila beliau sendiri disebut budayawan gitu, walaupun beliau sudah membawa misi ke sekitar 70-an negara ya, tapi beliau sampai saatnya ulah daek disebut budayawan gitu. Budayawan mah berat ya. Jangan mau disebut budayawan itu berat. Dan itu kalau orang nyebut nggak apa-apa, tapi kalau untuk ngakuin diri itu sebaiknya tidak. Jangan. Betul. Ya itu yang beliau titipkan sama saya ya, pesan-pesannya seniman tadi. Makanya kita sampai saat ini juga berusaha bagaimana sih gitu untuk ngebina dan mengarahkan para generasi milenial ini untuk menuju ke arah yang nantinya tuh bisa bersinergi gitu dengan budaya. Kita nggak bisa nelonin budaya yang lampau untuk ini, tapi kita harus menciptakan jembatan-jembatan tadi gitu, agar bisa tercipta harmonisasi antara budaya masa lalu dan budaya sekarang. Kalau kita ngomongin mengenai seni dan budaya, yang jadi pertanyaan saya di sini adalah di Indonesia ini kan sangat banyak tarian-tarian, dari setiap daerah tuh ada tarian-tarian ya, tarian tradisional. Nah biasanya itu ada tarian-tarian yang kuat unsur mistisnya. Nah yang ingin saya tanyakan mungkin lebih ke Pak Iwan dan Andin kali ya. Yang Andin kan juga penari. Kayak ada beberapa kayak sintren, contohnya sintren itu dari Cirebon. Sintren itu adalah budaya, seni budaya di mana mereka masuk ke dalam satu sangkar ayam ya Pak ya, sangkar ayam dengan baju yang biasa, tiba-tiba dalam waktu yang detik mungkin ya Pak Iwan ya, detik dia bisa berubah dengan penampilan penari gitu kan. Dan juga mungkin banyak juga kayak reok Ponorogo mungkin ya, itu ada unsur-unsur mistisnya. Nah kalau dari Pak Iwan sendiri itu gimana Pak? Ya sebenarnya kalau kita sebut unsur mistis enggak juga ya, sebab boleh dibilang di sini biar bagaimanapun juga yang lahir setelah masa lalu yang berpindah ke masa sekarang itu lebih kepada mengikuti tatanan atau aturan-aturan yang memang sudah ditentukan. Terkadang kita memang tidak tahu kalau itu memang ada beberapa orang mengatakan itu unsur mistis. Ya memang kalau segala sesuatunya yang dalam bentuk sekilas orang mengatakan oh itu mistis. Tapi kalau kita kembalikan lagi, itulah seni. Itulah indahnya seni. Kita tidak pernah mengetahuinya. Seperti penari sintren masuk ke dalam kurungan ayam, tiba-tiba dalam sepersekian second, kalau detik terlalu lama mah ya, sepersekian second dia keluar sudah mengganti baju dengan kostum penarinya. Siapapun akan bertanya, ini mistik. Kalian tidak tahu. Ya, tapi kalau kita lebih paham lagi di sana, itulah indahnya seni. Makanya dikatakan di sini misteri. Misteri inilah yang harus kita luruskan agar kesan seni budaya tersebut tidak terlalu menjurus kepada hal yang mistik, ya, seperti reog dan segala rupa. Kalau saya bilang indahnya seni seperti itu. Ya, kalau kita ungkap lagi mau lebih dalam lagi, ya tentu ada aturan tersendiri, ya ada tata aturan dan aturan sendiri. Ya, seperti kita menari jaipong juga terkadang dari giteknya kan, gitu terkadang, dari giteknya kita bisa loh ini. Gitek itu apa? Goyangannya, ya giteknya, gitu istilahnya giteknya. Ya, kebanyakan kan seperti itu juga. Jadi memang banyak sekali. Terkadang pada zaman-zaman terdahulu ada banyak cerita seperti sinden-sinden yang melakukan satu ritual-ritual ya Kang ya. Gitu. Nah itulah kalau kita bilang ya bisa dikatakan oknum tidak Kang kayak begitu ya? Saya sih tidak, itu budaya. Budaya ya, nah, bisa dikatakan. Nah itu tadi indahnya budaya seperti itu. Kenapa? Saking cintanya dia dengan budaya. Saking cintanya dia dengan seni, untuk lebih memperindah seninya itu, berbagai macam cara dan tatanan diikuti aturan permainannya. Kita bisa panggil Kang siapa?
Kang Agung, Ketua Sabda Sunda Kota Bogor. Wah, alhamdulillah. Ini generasi milenial pelataran, Ketua Sabda Sunda Kota Bogor. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol bareng ya malam ini ya, Kang Agung ya. Luar biasa nih malam ini nih Iya. si Pak Iwan ya. Satu ini kita jawara seni, yang satu lagi ini jawara gitek nih. Luar biasa. Tinggal saya kecepet dan urusan ini. Jadi kita akan lanjut ke Andin ya, pertanyaannya sebagai pelaku seni tari ya, Andin sendiri apabila dalam berkarya, nari segala macam kayak gitu, apa sih Andin? Memang apakah ada merasa ada kayak apa yang dilakukan sebelum nari gitu-gitu nggak sih Andin? Iya. Untuk pertanyaan Mbak Ina, sebetulnya adat istiadat kita ini sangatlah memiliki budayanya masing-masing ya, terutama di Jawa Barat. Contohnya seperti tarian Bajidoran mungkin, kan awalnya memang Jaipong ini istilahnya diciptakan oleh Pak Gugum. Ya, Gugum. Dari Ketuk Tilu. Ketuk Tilu ini bukan tarian ya, tapi ini pijakannya. Nah, terkadang zaman dulu mungkin yang tadi disebut sintren segala macam mungkin itu termasuk, dan kita di Jawa Barat sendiri ada, yaitu Bajidoran ya. Kalau kata kita nari abrak biasanya. Nah, itu biasanya sih di daerah-daerah memiliki ciri khas masing-masing. Antara misalkan ada yang bakar dupa, ada juga yang istilahnya kita tumpengan dulu. Itu simbol, itu rasa syukur kita terhadap nikmat gitu yang telah diberikan. Nah, seperti juga ada cerita tentang Dewi Sri. Dewi Sri ini ketika para petani ingin bersyukur atas panennya, dia melakukan bukan ritual, jadi acara rangkaian ya, syukuran yang mengagungkan Dewi Sri. Dewi Sri itu disebut mereka tuh ya seperti Dewi Padi seperti itu. Nah, itu balik lagi ke daerah masing-masing. Kalau di Bogor ini yang saya tahu ya sebetulnya itu tadi, mungkin rasa syukurnya dengan tumpengan atau dengan misalkan kita berdoa terlebih dahulu gitu kan, atau misalkan setelah nari-nari kita makan bersama atau bawa apa tuh namanya besek-besek kayak gitu biasanya. Besek itu makanan yang dikasih. Nah, itu seperti itu. Jadi adat istiadat kita tuh berbeda-beda. Nah, untuk berkarya sekarang kan generasi yang baru ya, milenial. Untuk saya sendiri masih menerapkan itu, menerapkan rasa syukur itu. Seperti contohnya misalkan saya menaruh susu mungkin kan, bukan berarti saya percaya atau enggak, tapi saya lebih istilahnya simbol gitu. Nih, memberi rasa syukur seperti itu, Mak. Jadi seni itu memiliki estetika atau keindahan yang luar biasa ya, terutama di Sunda, Jawa Barat, karena banyak sekali gitu. Mungkin silat juga itu kan awal mula karena gini, gerakan-gerakan Jaipong yang pernah saya pelajari ya, gerakan-gerakan Ketuk Tilu itu memang dasarnya sebetulnya dari silat gitu loh, sebetulnya dari silat. Karena yang klasik-klasik seperti merak seperti itu hanya istilahnya tarian yang khusus untuk kerajaan-kerajaan, tarian yang khusus untuk sultan-sultan atau yang keraton seperti itu. Kayak contohnya topeng Losari dari Cirebon, itu kan untuk kerajaan, untuk para keraton. Tapi untuk rakyat sendiri sekarang berkembangnya seperti itu. Ada tari ketuk Jaipongan gitu kan dari Ketuk Tilu dan lain-lain. Nah, di Sanggar ini mungkin banyak sekali karya-karya Ma Ageng gitu. Dari awal yang tadi saya bilang dari silatnya itu sendiri sampai ke karya-karya yang lain mungkin ya Pak ya. Karena saya juga pernah ke sini, ada acara festival kemasan ya Pak ya. Ke sini juga jadi luar biasa. Jadi kita bersyukur datang ke sini karena begitu sejarah di Kota Bogor, budayawan itu ada di sini sebetulnya. Gitu. Seperti itu Mak. Jawaban. Kalau untuk Kang Agung sendiri kan, Kang Agung kan silat ya, lebih kepada silat. Benar tadi kata Andin bahwa tari Jaipong ya, tari Jaipong itu berasal memang dari silat. Iya. Memang benar ya, Memang benar. si Ketuk Tilu tadi. Ketuk Tilu rata-rata untuk Jaipong tersendiri ya, untuk dari dulu sampai sekarang mungkinnya masih diterapkan bahwa Ketuk Tilu itu atau Jaipong rata-rata gerakannya dari gerakan silat rata-rata. Berarti apakah otomatis para Jaipongan ini, penari Jaipong bisa silat dan pesilat bisa Jaipong? Nah, otomatis nggak? Kalau yang penari Jaipong mungkin otomatis pasti bisa. Tapi kalau yang belajarnya dari silat dulu
susah untuk belajar ke Jaipongan. Rada kaku mungkin ya Nah, Kang ya. lebih keras lebih ininya. Ini. Tapi untuk dari Jaipongan, belajar dari Jaipongan dulu, itu dengan sendirinya mereka akan bisa sendiri. Kalau silat ini kan memang khas dari Indonesia ya, memang itu asli Indonesia ya silat ya. Akang sendiri sudah berapa lama menggeluti Silat ya. silat? Kalau saya pribadi menggeluti silat itu dari SD Bu ya. Dari SD kelas 5 dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan kebetulan untuk saya pribadi itu dari temurun-temurun, dari orang tua, Turun-temurun ya. terus dari semua keluarga juga semua bisa. Akang sendiri memang asli Bogor atau Saya dari Sukabumi. oh dari Sukabumi? Dari Sukabumi. Kebetulan kalau pusatnya sendiri perguruan dari Sukabumi dan alhamdulillah sekarang saya ketemu sama Pak Wirabata Arifin, Pak Abo, dan diperbolehkan untuk buka di sini. Gitu. Jadi bisa dibilang Akang sendiri di sini adalah pelatih silatnya. Pelatih silat ya. Oke. Sukabumi ya. Kan kalau silat sendiri ini kan tradisi Indonesia ya, tradisi Indonesia yang sudah sangat dikenal oleh dunia. Ada juga nggak sih ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan silat ini? Tentu ada. Dari mulai kita, kalau saya pribadi kan dari gendang ya, gendang pencak atau yang biasa silat, tampilan silat yang pakai gendang, kayak gitu pakai trompet. Nah itu jangankan buat geraknya, untuk gendangnya aja sebelum mulai gendang itu ada doa khusus. Untuk nayaga yang mau gendang itu ada doa khusus. Seperti mungkin disebutnya kalau itu mangkatan ya Bu ya, mangkatan. Jadi sebelum pas awal kita memulai gendang itu nggak boleh ada yang ngisi dulu. Nggak boleh ada yang turun, misalkan di sini. Ini gendang di sini. Nah itu pas awal mula mangkatan itu nggak boleh ada yang ngisi, nggak boleh ada yang turun. Maksudnya Nggak boleh ada yang gerak silat. Nggak boleh ada yang turun. Aturannya seperti itu. Boleh tahu nggak itu kenapa? Mungkin karena emang tadi mistis tadi ya nggak bisa lepas dari itu ya. Iya. Kalau silat pencak silat Jaipong nggak bisa lepas dari itu ya Pak ya. Jadi emang identik dengan seperti itu. Jadi ada doa khusus mungkin untuk nayaga-nayaga tersebut. Jadi kalau misalkan kalau lagi mangkatan terus ada yang masuk misalkan tiba-tiba gerak, itu bisa jadi bukan orang itu yang gerak. Mungkin Ada sesuatu di sana, misteri di sana. yang masuk ke dalam orang tersebut. Kehasuban. Kerasukan lah itu gitu. Jadi yang ngibing pencaknya yang gerak silatnya itu bukan orang itu. Dengan tidak sadar. Bisa terjadi ya? Bisa, itu jelas terjadi. Banyak soalnya kejadian-kejadian seperti itu. Itu Mungkin kalau sekarang jarang ya, cuman untuk nayaga-nayaga dulu ataupun silat dulu pasti seperti itu. Nah, kalau sekarang itu kan udah jarang ya, udah jarang orang sekali kalau kita lihat melakukan hal yang seperti tadi dia dijelaskan sama Kang Agung. Jadi ketika mereka udah mau main gerak, ya lebih kepada lari olahraga. Nah itu. Tatanan kebudayaannya ini sedikit demi sedikit sudah memang bukan, ya entahlah ya, apa kita sebutnya kita juga bingung ya. Cuman biar bagaimanapun juga kalau kita bisa lihat seperti Kang Agung bilang tadi, rasa syukur yang tadi Andin bilang ya kan semuanya itu kita kembalikan lagi. Biar bagaimanapun juga ketika Kang Agung akan bermain silat, tentu Kang Agung ada yang mengajarkan. Apa salahnya sih kita berterima kasih dulu dengan sang guru. Jadi ulahnya lutak cek Sunda mah. Artinya jangan kurang ajar gitu. itu berarti kita terhadap leluhur ya Kang ya. Kita. Jadi bukan hanya gendang, kita pun yang kalau mau mulai sesuatu minimal kata Kang Andin tadi kita mulai doa dulu biar, tapi biasa kita sebut setelah anggaplah kalau kita ada acara itu kita tawasulan dulu, namanya tawasulan ya, atau misalkan kita bisa sebut kalau kita pribadi namanya tawasul atau pengajian biasa. Nah untuk memulai sesuatu izin ya gitu. Terus setelah itu kita baru bisa besoknya baru kita mulai, biasanya sehari sebelumnya. Dan pun setelah pertandingan pun kita biasanya mengucap syukur juga, tapi sama yang kayak nggak dibilang tadi seperti itu. Jadi kalau tadi Andin, Kang Agung kan cerita ya bahwa kadang si Nawayan Nayaga ini ada yang masuk. Jaipong gitu juga nggak sih? Oke. Kalau Jaipong justru ada seperti itu. Kalau Nayaga kan dia yang nabuh. Kalau Jaipong itu kadang kalau memang kitanya kosong gitu, Mbak. Jadi terkadang yang pernah kejadian saya juga di penari ada 7 misalkan. Tiba-tiba di video ada 8, ada itu. Itu sebenarnya dia mau ikut. Jadi ada
ada apa ya, ada leluhur gitu, seperti itu yang nengokin gitu. Saya pernah kejadian kayak gitu. Jadi pengen nengokin dengan cara seperti itu, dia masuk di video. Tapi terkadang ada juga yang masuk ke penari. Gitu. Jadi penari itu nari tanpa sadarkan diri. Dan itu bagus banget narinya biasanya. Paling beda narinya. Auranya, kecantikannya penarinya itu luar biasa. Kalau memang itu dia dimasuki ya. Tapi yang tadi saya bilang, jaipong itu sebetulnya sekarang sudah ada kreasi baru. Ada kreasi-kreasi baru jaipong. Jadi yang klasiknya gitu ya, yang bajidoran segala macam ini sudah jarang. Biasanya itu hanya di kampung-kampung. Sekarang di kota-kota ini kreasi baru. Gitu. Nah, itu tergantung sama penciptanya. Gitu. Koreografernya. Betul. Itu mau seperti apa? Ada juga seperti karya saya harus puasa dulu misalkan. Senin Kamis tambahan dulu puasa berapa hari, harus seperti apa, itu ada. Itu tergantung kitanya. Misalkan ketika kita puasa menemukan ide, menemukan gagasan, nah itu saya harus bersyukur ketika itu telah terlaksana, kita harus bersyukur. Gimana cara bersyukurnya itu tadi? Berdoa, tumpeng segala macam. Nah, kembali lagi ke penari, banyak penari terutama di jaipong juga yang ketika pentas atau pagelaran banyak yang kemasukan. Gitu. Karena mungkin kan kita terlalu fokus. Nah, biasanya sih orang yang terlalu fokus tuh banyak banget gangguannya. Gitu. Karena kan kita nari fokus. Gitu kan, paling gerak itu terkadang suka masuk. Justru kalau kita fokus malah ada yang masuk. Ya, terkadang kan bukan, maksudnya gini loh. Jadi ini kan kita terlalu fokus nih, terlalu fokus. Nah, namanya terlalu fokus ini kan kita cuma satu titik pemikirannya, gitu. Dan itu suka di apa ya istilahnya, bukan diguncang, digoyahkan oleh hal-hal seperti itu. Akhirnya masuk dan dia menari dengan indah, dengan bagus, dan itu bukan diri dia. Tapi ketika nanti selesai, biasanya maaf ya Mak, kebanyakan suka ada yang pingsan. Ya, itu kayak penari sintren kan dia tidak sadarkan diri. Ada yang pingsan, ada yang minta apa-apa, itu banyak. Ada di belakang panggung sampai teriak-teriak apa, itu banyak banget pengalaman saya yang pernah dialami. Nah, kembali lagi, sebetulnya saya penasaran nih sama Kang Abob. Iya, Kang Abob. Nah, gini maksudnya. Buka dulu. Oh, kita minggir dulu sama Kang Agung ya. Nah, Kang Abob, iya. Kang Abob kan istilahnya keturunan dari Ma Ageng gitu ya, Iya. budayawan. Nah, pernah nggak ngelihat Ma Ageng gitu secara tidak langsung sebelum pentas, sebelum berdoa atau melakukan hal-hal yang sebetulnya itu tuh jadi sumber ilmu untuk saya sendiri sebagai seniman gitu kan, ada nggak itu Pak? Kalau untuk Ma Ageng sendiri gitu ya, saya ngelihatnya pokoknya lebih dari sisi logis ya, mungkin itu jadi satu spirit buat dia ya, nggak tahu doa atau, tapi dia tiap mendengar musik tradisional itu istilahnya kayak bajidoran atau apa, itu yang tadinya jalannya istilahnya sudah tua renta ya, beliau waktu itu udah umur 60 sekian, itu bisa seger lagi karena mungkin spirit, jadi spirit ya, jadi semangat buat dia bisa nari dengan indah lagi, dengan senang lah, mungkin indah udah uzur ya, tapi itu spirit itu tuh nggak bisa dipungkiri gitu, ada beliau seolah-olah hidup saat mendengar bunyi musik tradisional Sunda, dia seolah-olah hidup gitu, ada sesuatu yang menjadi kekuatan dia jadikan power itu spiritual gitu, bukan dalam sisi ini ya, kalau saya lebih bawa ke logisnya lah. Betul. Ada gitu, tapi bahkan kadang anak saya juga saat ini kan menari ya, alhamdulillah. Nah, kadang, Intan kamu nari kayak ngerapal apa? Enggak, Intan paling cuman bilang, Abut lihat Intan nih mau nari gitu. Mungkin itu jadi power juga buat dia ya. Nah, spirit semacam itu yang menjadi kekuatan si anak ini untuk tampil gitu, untuk keluar lebih bersinar dibanding seharusnya. Mungkin hanya itulah. Betul. Kita bawa ke sisi. Berarti anaknya Kang Abob yang bernama Intan ini mungkin ada turun darah seninya lebih kuat mungkin ya, sebagai penari. Iya. Dan itu nggak ada yang ngebilangin loh, nggak ada yang nyuruh. Ya istilahnya itu kalau ternyata kan yang kalau di ini kan nyambat gitu ya, nyambat atau apa. Ternyata itu berdasarkan ini dia sendiri gitu kan, nggak ada yang ngasih tahu atau apa, tapi dia bisa, Bud nih lihat saya gitu, dia manggil neneknya kan Abud.
buat lihat Intan mau Pada nari. saat itu Maageng masih ada. Oh, sudah meninggal ya, sudah meninggal. Jadi Tapi istilah seolah-olah Intan bicara sama ya dia manggilnya Abut. Mama buta itu karena besar ya perawakan Maageng itu kan besar ya. Dipanggilnya sama cucu-cucunya Abut. Ya itulah uniknya seni di kita tuh seperti itu ya. Jadi boleh dibilang yang tadi dibilang sama Kang Abob ya, putrinya dia menarik punya satu motivasi dia untuk menunjukkan satu yang terbaik ya, baik secara penampilan secara umumnya maupun untuk keluarganya. Bagaimana dia bisa menampilkan satu kreasi dia yang terbaik. Dia punya spirit sendiri. Ya. Nah, hal ini akan menjadi satu kebiasaan dan tradisi ketika nanti mungkin putrinya Kang Abob di sini punya cucu, punya anak, itu akan mengalir dengan sendirinya tradisi kebiasaan itu. Nah, inilah disebut misteri, uniknya misteri budaya di kita tuh seperti itu. Jadi ketika ada satu power di sini yang bisa menunjukkan dia bisa memberikan satu yang terbaik dari penampilannya hanya dengan kata-kata Abob ya atau apa? Abut. Tingali incu nuju nari. Itu udah jadikan satu power dan dia bisa menunjukkan satu power yang hebatnya. Dia bisa memberikan satu kebaikannya. Nah, ini kelak akan jadi turun-temurun. jadi dari darah ya Pak ya. Ya, itu udah pasti Turunnya sekali. dari darah. Dari darah Seninya sekali. mengalir Nah, dari dari seninya mengalir dia. ininya lah ya. Nah, dia yakin, dia minta bimbingan dari orang tuanya, minta bimbingan dari neneknya. Ya, dia tunjukkan yang terbaik untuk dia hanya dengan kalimat seperti itu yang sederhana sekali, tapi bisa memberikan power yang luar biasa. Nah, itu misterinya di sana. Kenapa? Itu tadi ya, biar bagaimanapun juga tanpa disadari dia punya cara sendiri untuk menghargai leluhurnya. Dengan cara seperti itu tadi bicaranya. Itu cara dia menyalurkan rasa cinta dia terhadap seni dan rasa cinta dia terhadap leluhurnya. Maka leluhurnya hadir dalam diri dia memberikan yang terbaik. Itu hebatnya. Ya. Bisa seperti itu ya Pak Iwan. Bisa sekali. Sangat sekali ya, seperti contohnya Kang Agung ketika dia udah mulai mau main ya pencak silatnya di situ, tentu dalam hati dia akan berkata Aki atau Uyut atau El ya Yuhun, itu pasti. Nah, ke power itulah ya, power itu yang akhirnya memberikan satu spirit sama dia dan terjadi satu gerakan yang luar biasa yang tanpa bisa dipandang sederhana sama orang. Tentu orang akan bilang, wah kok beda penampilannya? Iya, karena power itu. Jadi kayak ada kekuatan yang Betul, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Itu disebut misterinya itu. Iya. Yang disebut misterinya seperti itu. Sama, semua pun sama. Ketika kita merasakan satu tekanan dalam satu tindakan kita ya menyebut satu nama. Yang kita yakini itu akan terjadi beda. Itulah hebatnya kita, hebatnya negara kita ya. Kan gitu. Ya kita hanya aja dengan sekilas dia menyebut, tapi dia bisa memberikan yang terbaik. Kan luar biasa. Nah, itu makanya kenapa Indonesia ini dikatakan banyak sekali misteri-misterinya. Bukan kalau kita katakan mistik ya itu bukanlah kalau buat pandangan saya, tapi itu lebih pada menghargai, menghormati. Akhirnya dari sikap menghargai dan menghormati kita, mencintai kita, itu akan berbalik feedbacknya untuk kita ada satu power yang luar biasa. Berarti kayak ada dukungan juga dari para leluhur kita ya, Itu otomatis. yang menciptakan misalnya tari jaipong, tari apapun itu, silat segala macam, karena memang silat itu memang tradisi Indonesia kan. Asli. Kayaknya setiap daerah silat emang Indonesia ya, Asli. bukan karate kan kita silat. Silat itu juga gerakannya dia lebih ke memang kayak nari kan. Karena saya juga waktu kecil pernah latihan silat. Ya, untuk Dia hitam-hitam kan? Iya. Silat tidak? Oh bukan. Oh bukan toh. Gitu-gitu kan Ya, emang. untuk yang tradisi emang seperti itu, hampir sama kayak nari. Makanya kan di silat tuh ada dua versi mungkin ya, versi atau apa. Jadi ada kategori tradisi sama prestasi. Kalau tradisi ya itu yang kayak tadi nari, pakai gendang, pakai alat musik. Tapi yang prestasi lebih ke kalau sekarang kayak tanding langsung, Fighter gitu ya. fighting langsung seperti itu. Jadi kadang orang ngelihatnya kalau yang tradisi lebih kayak nari kayak gitu. Jadi jarang-jarang juga. Kalau diizinkan nanti saya sama Kang Agung deh ya. Ya. Nah, saya ke Kang Agung main silat, saya nonton gitu maksudnya. Kurang. Memang saya malam ini pengen banget sebenarnya Kang Agung sama Pak Iwan nanti bisa kolaborasi untuk melakukan gerakan-gerakan silat. Saya yang mau boleh bisa. ya. Pengennya juga Kang Abo Punten, Berat. pengennya juga Andin nanti sama Intan kalau memungkinkan mereka bisa kolaborasi untuk jaipong. Jadi kita nggak lama-lama, palingan kita ngelihat gerakan dasarnya seperti apa, gitu-gitulah. Kang Abo. Itu karena kita di sini pengen apa ya? Kita berharap penonton kita, maksudnya kita di sini
membicarakan misteri tentang budaya Indonesia. Tadi kan sudah kita bahas ya, kenapa ada yang tiba-tiba nari kayak nggak ada capeknya segala macam, tadi udah kita bahas. Dan ditambahkan lagi Maina ya, bukan kayak motong kalimat, ditambahkan lagi. Kembalilah, biar bagaimanapun juga kita bangsa Indonesia, kita generasi Indonesia, ya, rasanya kurang asik andai kata kita mencintai budaya yang bukan budaya Indonesia. betul. Ayo kembali kepada kita. Karena orang luar sendiri aja Banyak yang sorry, belajar. Kang Bob, istrinya Jeffrey itu dulu kesini belajar Iya. ya, orang Belanda ya Kang Orang Bob ya. Belanda untuk Jadi belajar dulu ada yang Jaipong. pernah tinggal di sini, siapa namanya Kang Bob? Mikel ya, dia dari Maria Belanda. Govar. Dia dari Belanda, dia mempelajari tarian Ya. Sunda, Jaipong. Jaipong. Nah, jadi apa ya, orang luar sendiri itu datang ke Indonesia jauh-jauh dari Belanda untuk mempelajari seni budaya Indonesia. Sementara kita sendiri tuh kayak yang males, lupa itu. gitu, sayang banget. Betul banget. Iya kan? Ya kan? Kita berani lepas baju kita pakai baju yang lain, ya. Sementara baju kita yang sudah tertata dengan baik, ya, sudah tertenun dengan baik, kita tanggalkan. Gitu kan? Ayo kita pakai baju lagi kita. Ya, kita ini orang Indonesia, punya seni budaya, punya karakter, punya citra. Kenapa harus kita tinggalkan? Kenapa kita harus lebih mencintai budaya-budaya yang memang bukan budaya kita? Itu kan? Belajar boleh, tapi cintailah budaya kita. Orang datang jauh-jauh ke Indonesia untuk mempelajari seni budaya Indonesia, tapi orang Indonesia sendiri ada di sini tidak mau, Malah tidak mau. ya, tidak mau, kayaknya gengsi. Jadi tamu di negara sendiri Iya. kan? Ya mau lah. Gitu. Nggak tahu ternyata kayak Andin sendiri insya Allah tahun depan akan berangkat ke New Zealand ya. Andin ya, itu juga dalam rangka seni budaya ya Andin ya. Nah artinya orang luar itu sangat menghargai kebudayaan kita. Jadi kenapa enggak kita sendiri sebagai bangsa Indonesia sama-sama kita pelihara, kita pelajari, kita tahu sejarah tentang budaya kita sendiri. Hilangkan gengsinya. Yes. Karena iya zaman sekarang milenial kan ngerasa kayak yuk belajar nari tradisional. Ya apaan sih, kampungan biasanya gitu kan. Nah, Kan lebih banyak yang begitu ya. Iya. Jadi banyak yang begitu-begitu ya. Jadi itu rasa gengsi atau kampungan itu hilangin lah. Nah, sekarang kita harus fokus, kita bangun negeri ini, negeri tercinta bangsa ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita budaya dan adat istiadatnya sangat banyak dan kaya. Itu aja. Dan kalau Andin sendiri kan penari dari apa ya, semua bisa dibilang semua tarian Indonesia ya, Nusantara. termasuk tadi Nusantara Indonesia. Jadi termasuk tadi akan perform untuk tari Aceh, tari Saman. Saya sendiri memang berasal dari sana, tapi satu tarian pun saya tidak bisa. Cuma ngerti gini-gini doang. Waktu itu juga Gerah waktu ya, itu karena gerah aja ya. itu juga waktu SD kayaknya, belajar TK dan SD. Nah, Andin sendiri mempelajari beberapa seni kesenian Nusantara ini. Memang itu ada kekuatan masing-masing atau gimana sih, Din? Ya. Untuk Andin kan sebetulnya dari SMP udah belajar tarian ya, tarian Sunda gitu. Terus SMA sering nari-nari dan kuliah pun di jurusan tari. Karena banyak kita belajar per semesternya, misalkan semester ini belajar tari Sumatera, semester depan belajar Sulawesi. Itu beda-beda. Beda-beda caranya, tata caranya beda-beda. Dan misalkan kita yang tadi Mbak sampaikan, itu ada kita suka salah antara mana tari Saman dan Ratu Jaroh. Saman itu untuk pria, untuk laki-laki. Ratu Jaroh untuk perempuan, gitu. Jadi itu terkadang suka orang nih, publik nih suka apa ya, image-nya udah duluan seperti itu. Jadi kalau misalnya cewek atau cowok pun disebutnya Saman, padahal itu pisah. Nah kayak gitu-gitu. Jadi memang ada tata caranya gitu. Kayak misalkan kita belajar Sulawesi, Pakarena. Kita sebelumnya harus kayak kalau di Sunda tuh harus pupuh dulu gitu loh. Pupuh itu apa? Pupuh tuh kayak harus nyanyian-nyanyian dulu. Ya, menyanyikan ya pupuh tuh kayak nembang. Itu. Jadi di Sulawesi itu misalnya tarian apa gitu, harus ada nembang dulu gitu kan. Di Aceh juga kan harus berdoa dulu, harus nyanyian-nyanyian yang di Saman juga kan itu lirik-liriknya kan itu mengagungkan budayanya, negeri tercintanya juga kan, agama Islamnya juga seperti itu. Jadi beda-beda. Nah, itu yang saya pelajari pun dari Sumatera, Jawa, terusnya Kalimantan, Sulawesi, Papua itu beda-beda gitu. Bahkan Kalimantan lebih
magisnya lebih kena gitu. Kalimantan ya, magisnya lebih dapat gitu. Karena Maksudnya gimana? magisnya tuh masa gini, sisi apa ya, spiritualnya tuh lebih kuat banget gitu di sana. Karena mereka justru orang sana tuh lebih menghargai gitu. Istilahnya menghargai adat budayanya gitu. Kan banyak cerita-cerita di Kalimantan kayak tari enggang, tari apa segala macam yang harus pakai ritual, harus bakar apa dulu. Sama kayak di Bali. Di Bali kan begitu, ya kan? Harus bakar dupa dulu, harus ngapain, harus apa. Jadi sebetulnya Nusantara ini tuh beda-bedanya ini loh, beda-bedanya caranya, tapi tujuannya sama gitu. Tujuannya sama. Itulah kenapa kita harus bangga sama Indonesia, karena itu tadi kekayaannya, kebudayaannya itu sangat berarti. Sangat istilahnya kalau nggak ada kekayaan dan budaya yang sekarang kita miliki ini bukan Indonesia namanya. Kaya banget sih ya dia ya. Kaya banget gitu. Makanya jangan lagi mau disebut kampungan ya. Iya. Kita negaraan. Betul. Iya dong, tadi kita tadi negaraan. Sini kita Iya. sini ya disebut sini kampungan. Iya, Yang betul. ajeb-ajeb puyeng nggak ada ya. Kang Agung, kalau untuk silat sendiri, kan memang silat ini kayaknya setiap daerah, setiap masing-masing daerah tuh ada silat memang namanya kan, bukan hanya Jawa Barat aja. Benar nggak? Sumatera juga silat, pokoknya kayaknya seluruh Indonesia ini silat ya judulnya. Apakah gerakannya sama? Apa gimana? Apa ada beda? Ada Beda. ciri tersendiri? Beda jelas. Untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, ataupun sampai Kalimantan, Sulawesi itu setiap beda. Bahkan setiap jangankan untuk ke beda wilayah, untuk misalkan Bogor, Sukabumi, Cianjur ataupun beda perguruan aja itu beda gerakannya. Jadi punya ciri khas masing-masing, tergantung aliran apa yang mereka kuasai. Misalkan setiap gurunya memiliki, untuk Jawa Barat sendiri aliran Cimande misalkan. Nah itu Cimande itu pun banyak, Cimande itu pecahannya banyak. Jadi setiap perguruan masing-masing punya gerakan sendiri atau jurusnya masing-masing sendiri. Jadi setiap perguruan itu jelas beda. Berarti sama kayak bahasa ya. Indonesia orang taunya Indonesia, tapi ada bahasa Sunda, ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Padang gitu-gitu mungkin ya. Jadi banyak banget ininya. Banyak. Jadi kalau tadi Akang bilang Akang dari Sukabumi, berarti mungkin aliran Sukabumi. Iya. Nah, kebetulan Pak Iwan juga dari Sukabumi. Oh, dari Sukabumi. Jadi mungkin kalian sangat cocok untuk kolaborasi. Kolaborasi apaan sih Mas? Emang nggak bisa? Silat. Nggak bisa. Silat tidak. Kalau silat tidak, ayo silat ini. Iya mah. Iya Pak Iwan, jadi pengennya sih malam ini memang kita ada perform ya dari Kang Agung nanti. Kang Agung Harus, sama Pak harus Iwan ada. untuk Saya nonton nanti sama. Iya mah, itu saya menonton sama guru ya. Iya, ya tuh. Keok awing.
biasa Om Agung ya, Agung luar biasa, Akang Agung luar biasa tadi hop gitu tadi ya, luar biasa. Itu pisaunya beneran apa bohongan sih? Itu golok standar isi, jadi tumpul. Oh, goloknya tumpul teman-teman. Oke, Om, ajarin Andin bisa nggak? Boleh ya. boleh. Ajar. Yang simpel-simpel aja. Oke. Kalau bisa yang diangkat-angkat, yang digotong-gotong gitu. Boleh. Siap. Ajay. Om Ajay. Yakin lo Bin? Yakin. Silakan Bandi. Coy. Pasang Jay. Berdua. Ih, takut. Jadi Andin gini. Gimana? Pasangnya gini Andin. Oke. Kakinya gini buat kudanya. Gini. Nah, gitu. Turun empuk. Oke. Depan tangan depan. Iya. Begini. Nah, Jay, pasang Jay. Iya. Kalau di rumah boleh ikutin, tapi Boleh. kalau yang jatuh-jatuh set gitu-gitu jangan ya. Oh, Jay, nanti Jay. beneran. Pasang dulu Jay, ke depan. Terus ngapain? Nah, tok tangan pasang. Kena. Iya. Aja itu Pak. Des. Tusuk aja gini. Andin gini. Ngeles. Begini, Gini. pakai tangan ini. Iya, tahan pakai tangan kiri. Jay, puji contoh gini. Set, tepak. Tuh. Oke. Oh, kayak. Terus tangan gini. Nah, buang. Nah, buang ke sini. Pinggir buang, set. Andin pukul Gini. dadanya. Aduh, Nah. kenapa dadanya sih Om? Yang lain boleh nggak? Yang lain boleh nggak Om? Nggak boleh, gitu dulu. Oke. Bercanda teman-teman ya, bercanda. Ayo. Bercanda teman-teman. Gini satu ya. Ini satu teman-teman. Aja, dua, tiga, buang, lima, enam, pukul. Nah, Tar dulu ini kok pantat saya begini sih Om. kakinya jalan Oh, kakinya jalan. Jadi gini, tuk yuk. Satu, Iya. dua, tuh. Iya, Tiga, tuh. Oh iya. Oke. Oh. Bisa. Bisa, pasti yo. Bisa. Yuk. Yuk. Gitu ya. Bener nggak? Iya, jalan gitu. Oh iya. Pas gua Puas amat ketawanya, Neng. Neng puas amat ketawanya ya orang ini. Yo. Sekali lagi. Om. Satu, Yuk, terus satu. dua, tiga, empat, lima, enam, Ambil. 7, 8. Terus Tahan. mati. Tahan dulu, bukan. Oh, Des, tahan langsung heula. melok. Twing. Kaki sini malah kan. Ini pegang, lempar. Lempar. Pabet. Aduh, gak bisa leh. Asik. Nah, jadi sok ya. Kayak di India dong, Mak. Omnya ikutan jatuh. Iya ya, jatuh ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Om Fajar dan Om Agung. Luar biasa. Terima kasih ya. Kang Abob, Kang Abob kan anak dari Ma Ageng ya. Kang Abob tahu nggak sih sejarah kenapa Ma Ageng disebut Ma Ageng? Dipanggil oleh orang-orang dengan sebutan Ma Ageng. Untuk sebutan Ma Ageng itu ya orang menyebut beliau Ma Ageng ya. Mungkin karena perawakannya, mungkin karena sosoknya. Saya sendiri harus menanyakan kepada orang yang menyebut beliau Ma Ageng. Mungkin berbeda-beda ya, Ageng itu kan dalam Sunda itu besar ya, besar apa itu perawakannya. Untuk sebagian orang mungkin perawakan, kalau kayak kita keluarga mungkin karena dia perawakannya besar gitu. Tapi ada yang memang kadang ya sangat mengidolakan beliau. Ageng itu kebesaran dalam sisi lain, tapi kita nggak mau nonjolin itulah gitu. Ya lebih ke orang, tidak boleh kalau kita keluarga seolah menyebut Agengnya tuh besar, itu tidak pantas lah ya. Tapi kalau menurut kata orang ya kita menerima gitu. Jadi ya buat kami sih besar dalam hati ya, dalam jiwa gitu kan. Makanya kita melakukan apa yang beliau lakukan, juga meneruskan ya karena besarnya beliau mengakarkan budaya pada kita ya, karena itu. Tapi kami sendiri untuk keluarga ya anggap aja lah besar perawakannya gitu. Emang besar juga sih. Luar biasa. Luar biasa. Ma Ageng ini juga, almarhum Ma Ageng ini juga adalah sebagai penari istana pada saat zamannya Bung Karno ya, Kang Abob ya? Iya betul, waktu
Masih ada kita bukti-bukti foto-fotonya ya, bahwa beliau itu dulunya adalah penari istana ya. Biasanya mereka tuh dulu zaman dahulu tuh sebelum ballroom dance ya, kebiasaan para bangsawan zaman dulu tuh dance tari di satu ballroom itu biasanya ada tari pembuka ya dari seni ya. Itu berbentuk tari pembuka itu biasanya ibu saya adalah salah satunya. Mak Ageng ini salah satunya, dan beliau adalah penari kesayangannya Bung Karno gitu. Jadi tiap Bung Karno itu ingin menari, selalu dia mencari gitu, memanggil Tin, hanya untuk menitipkan tongkatnya sebelum beliau nari di ballroom bersama tamu-tamu. Dan ntar nanti pulangnya pun begitu, dia cari Tin, ibu saya menyerahkan tongkat beliau, seperti itu. Oh, jadi pada saat Bung Karno akan melakukan ballroom dance, Bung Karno akan memanggil Mak Ageng dengan Tin, terus menitipkan tongkatnya, lalu setelah beliau selesai, panggil lagi Tin untuk mengambil tongkatnya. Ya. Jadi memang kesayangan dari Presiden pertama kita Bung Karno ya, Kang Abob ya. Pernah kesayangan. Iya. Yang dekat mungkin yang sayang. Takut salah. Kang Abob sendiri tahu nggak sih dari tahun berapa Mak Ageng almarhum sudah menjadi penari istana? Mak Ageng ini sedari kecil sudah ikut di lingkung seni yang dimiliki oleh ayahnya ya. Nama beliau itu Inan Ratman, Raden Inan Ratman. Nah, dari kecil beliau sudah berkesenian, berkecimpung. Dia ikut ngedalang kemana-mana, ikut pertunjukan sendera tari, ya, nyinden juga kadang, segala macam jenis kesenian ya. Jadi kalau untuk awalnya mungkin sedari kecil ya, sejak dini ya, beliau dilahirkan kan tahun 1942. Beliau berarti ya dari umur 5 tahunan mungkin sudah mulai menari ya, walaupun mulai jadi penari istana sekitar umur 15-16an tahun kalau nggak salah. Masih sangat muda ya, Ya, Kang Abob. ya betul. Mak Ageng almarhum sendiri dulu menarinya di Istana Bogor kah, atau di Istana Batu Tulis, atau di istana mana, Kang Abob? Seringnya? Karena waktu itu keluarga kami adanya di Bandung ya, keluarga. Aslinya Bandung ya? Kalau Mak Ageng ini lahir di Bandung. Jadi kebetulan keluarga kami menempati gedung kesenian di Jalan Naripan dulunya ya. Lingkung seni itu berada di Jalan Naripan, gedung kesenian. Nah, karena kakek saya pembangun gedung kesenian itu adalah uyut saya gitu. Jadi mereka berkesenian di situ dan istilahnya di Bandung lah melakukan berkesenian tuh sampai akhirnya pindah ke Bogor pada tahun 74 gitu. Nah, Mak Ageng sendiri sering menari di istananya, di istana mana? Kalau Mak Ageng untuk nari mungkin di gedung-gedung di Bandung ya, di gedung kesenian tadi, di hotel-hotel ya kayaknya ya. Kalau zaman dulu kita kayak untuk Asia Afrika itu di banyak gedung pertunjukan lah ya, yang dimana yang pastinya kalau ada Bung Karno biasanya beliau sebagai penari pembuka. Mungkin yang terakhir, Mak, kita tanyakan langsung sama Kang Abob, kira-kira pesan untuk generasi milenial ini nih seperti apa gitu ya? Karena kita pengen, iya gitu, pesan. Itu momen. Nah, pesan dan kesannya gitu istilahnya. Silakan sampaikan apa yang ingin disampaikan oleh Kang Abob kepada teman-teman yang di rumah gitu. Sebagai insan seni ya. Betul, silakan. Kalau dari saya sih Kang, lebih ke ayolah gitu ya, kita kembangin budaya yang kita punya. Kita nggak kalah kok gitu sama budaya luar. Budaya kita juga sangat luar biasa. Setuju. Dan patut dibanggakan gitu. Setuju. Mari kita kembali, mari kita besarkan lagi lah, kita tunjukkan ke pesona kebudayaan Indonesia pada generasi berikutnya.
dan kepada dunia luar. Sakitu cekap ti abdi hatur nuhun. Oh, bakal ngagung Iya. Oke, luar biasa pada hari ini, luar biasa sekali kita bertemu dengan orang-orang yang pantas dibilang luar biasa pastinya ya. Terima kasih banyak dan dari saya ada beberapa kesimpulannya. Yang pertama, kita harus tetap bersyukur, berapresiasi terhadap seni, jangan terlalu gengsi dan juga tetap cintai budaya kita sendiri. Itu saja mungkin dari kita, dari keluarga Sikut Pak Iwan. Sikut Pak Iwan mengungkap misteri dan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standby, rolling. Sikut Pak Iwan mengungkap misteri dan sejarah. Gimana sih, Mak? Sikut Pak Iwan mengungkap misteri. Ngapain diem ayo? Ngapain diem? Oh, sekali lagi dapet piring, udah beneran.